Oke Mas, dari pembelian mobil yang bermasalah tersebut, apakah ada kerugian dari pembeli mungkin bagi pembeli? Nah, kalau kerugian dari pembeli yang jelas, misal tadi, oh ternyata speknya tidak sesuai dengan Hmm. aslinya, banyaknya spare part yang sudah diganti, barangnya kendaraan tersebut bekas kecelakaan atau bekas banjir. Nah, yang jelas nanti umur umur spare part, umur kendaraan atau secara performanya dari kendaraan tidak tidak apa ya, tidak bagus, sudah tidak bagus lagi, Tak optimal ya. tidak optimal lah intinya seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi beli buru-buru ternyata nggak sesuai ekspektasi, akhirnya menyesal. Itu yang harusnya dihindari kan seperti itu. Terus misal tadi yang pembelian secara online yang dia dimintakan yang dimintakan untuk mentransfer terlebih dahulu sebagai tanda jadi, ya kan? Nah, itu sudah jelas yang dirugikan apa? Ya dia keluar uang. Dia rugi uang karena dia sudah membayar. Ya karena terlalu 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 menggebu-gebu untuk membeli unit entah dengan harga murah, ya diiming-imingi, akhirnya dia mau mentransfer, Buru-buru. akhirnya dia rugi 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 uang. Oke. Terus yang lebih parahnya lagi yang tadi, yang nomor 3, uh, berkaitan mengenai tergiurnya karena harga murah, Harga murah. yang ternyata secara surat kelengkapan itu tidak lengkap. Hmm. Cuman STNK-nya aja yang banyak terjadi, cuman STNK-nya aja. Mungkin di Facebook, di Instagram, kalau teman-teman kalau rekan-rekan sekalian suka ikut forum jual beli, terkadang tuh ada juga yang men-share seperti itu. Ya ibarat kita misalnya saya kasih gambaran mobil mobil Xenia atau mobil Innova tahun 2018 misalnya. Harga harga pasarnya 200 juta ke atas. Tapi Hmm. ketika dilempar di forum jual beli atau ketika barang tersebut cuma STNK-nya aja dijual dengan harga 100 juta. Itu secara perbandingan harganya kan banyak selisihnya kan, ya kan. Nah, sehingga kalau orang yang tidak paham hukum, awam hukum, itu akan mudah tertarik dengan hal seperti itu. Akhirnya dia membeli unit tersebut yang dia tidak tahu. Oh, ternyata kendaraan itu kelengkapannya secara surat-surat apa? Ada BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor, ada STNK, ada apa lagi misalnya, gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan itu tadi, ternyata barang tersebut hasil kejahatan. Entah Hmm. kejahatannya bisa dari pencurian, dari penggelapan, dari penipuan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia membeli barang yang hasil kejahatan, walaupun dia tidak tahu, dia akan tetap terjerat pasal tentang penadahan. Oke. Kalau di kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di pasal 400, 480, 480 begitu. Dari ketiga Itu pembeli bisa berujung dengan unsur pidana ya Mas ya. Dia bisa jadi pelaku ya Mas ya. Dari penada. iya, betul. Sangat bahaya berarti. Seharusnya seharusnya ketika dia membeli barang, ya yang paling mudah sebenarnya itu ya dia ngajak teman yang paham mengenai mobil. Jadi dia entah teman yang paham mengenai mesinnya atau paham mengenai ya secara aturan surat-suratnya, aturan hukumnya. Mobil itu harus dilengkapi apa gitu. Soalnya kalau kelengkapan surat itu tidak lengkap, patut diduga kita harus itu tadi kita percaya boleh tapi kita curiga perlu, patut Oh, diduga ini barang dari mana asal usulnya. Kalau memang nggak jelas mending udah ditinggal aja, soalnya yang dikhawatirkan itu tadi kita hmm, pun juga kena imbasnya semisal sebagai pembeli begitu. lebih awas ya Mas soal syarat-syarat tadi. Iya,